Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mila Marlina dalam video Filsafat Pendidikan. Nah, melanjutkan materi yang minggu kemarin, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab 5, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, di mana topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama, apa itu ontologi, yang kedua, apa itu epistemologi, dan yang ketiga yaitu apa itu aksiologi. Materi yang pertama yaitu apa itu ontologi? 1. Pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos, being, dan logis. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuai dengan apa yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Selanjutnya yaitu dasar ontologi. Yang pertama yaitu monoisme, yaitu paham ini menganggap bahwa hakikat yang berasal dari kenyataan adalah satu saja dan tidak dapat dibagi menjadi dua. B. Dualisme, yaitu aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan ruhani, benda dan ruh, jasad dan spirit. C. Pluralisme, yaitu paham ini beranggapan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. D. Nihilisme, yaitu berasal dari bahasa Yunani yang berarti nothing atau tidak ada. Istilah ini diperkenalkan oleh Ivan Turgenev dan Novelia Venders dan Children yang ditulisnya pada tahun 1862 di Rusia. Yang terakhir yaitu E. Agnotisisme, yaitu paham ini mengingkari bahwa kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik itu materi maupun hakikat rohani. B. Apa itu epistemologi? 1. Pengertian epistemologi. Secara etimologis, epistemologi berasal dari dua suku kata, yaitu epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam kamus Webster disebutkan bahwa epistemologi merupakan teori ilmu pengetahuan atau sains yang melakukan investigasi mengenai asal-usul, dasar, metode, dan batas-batas ilmu pengetahuan. 2. Metode epistemologi, yaitu yang pertama, metode induktif adalah salah satu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan dari hasil observasi dalam suatu masalah. B. Metode deduktif, yaitu metode yang menyimpulkan data-data empiris yang diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. C. Metode positisme yang dipelopori oleh Auguste Comte. Metode ini berpangkal dari apa yang diketahui faktual dan positif. D. Metode kontemplatif, yaitu pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi. Ini bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Yang terakhir yaitu E. Metode dialektis, yaitu tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan yang analisa sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Selanjutnya yaitu 3. Persyaratan epistemologi. Yang pertama yaitu ilmu mensyaratkan adanya objek yang diteliti, baik yang berhubungan dengan alam atau kosmologi maupun tentang manusia atau biopsikososial. B. Ilmu mensyaratkan adanya metode tertentu yang di dalamnya berisi pendekatan dan teknik tertentu. Metode ini dikenal dengan istilah metode ilmiah. C. Pokok permasalahan atau subject matter atau focus of interest. Ilmu mensyaratkan adanya pokok permasalahan yang akan dikaji. Selanjutnya yaitu apa itu aksiologi? Beberapa definisi tentang aksiologi yaitu yang pertama, aksiologi berasal dari perkataan axios Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. 2. Yaitu aksiologi dalam bukunya Jujun Surat Sumantri disebut sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. 3. Menurut Barmel, aksiologi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu moral conduct, yaitu tindakan moral, melahirkan disiplin khusus yakni etika. 2. Action expression, yaitu ekspresi keindahan, melahirkan keindahan. Dan yang terakhir 3 yaitu social political life, yaitu kehidupan sosial politik, melahirkan filsafat sosial politik. Selanjutnya yaitu ada 1. Etika. Etika berasal dari kata ethos dari bahasa Yunani yang berarti adat atau kebiasaan. Dalam istilah lain, para ahli menyebutkan dengan moral juga berarti kebiasaan. Namun, kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Etika bersifat teori sedangkan moral bersifat praktek.
Etika merupakan cabang ilmu yang membicarakan perbuatan manusia dari sudut baik dan tidak baik yang berlaku umum. Etika mempersoalkan bagaimana manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan dari manusia itu. Selanjutnya yaitu 2. Estetika. Estetika dipopulerkan oleh Alexander Gottlieb Martin pada tahun 1714 sampai 1762 melalui beberapa uraian yang berkembang menjadi ilmu tentang keindahan. Martin menggunakan istilah estetika ini untuk membedakan antara pengetahuan intelektual dengan pengetahuan indrawi. Estetika merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kreasi seni dan dengan pengalaman-pengalaman kita yang berhubungan dengan seni. Hasil-hasil ciptaan seni didasarkan atas prinsip-prinsip yang dapat dikelompokkan sebagai rekayasa, pola, bentuk, dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.